wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Kusumawati dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, kelas A dengan NIM 53060240027. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai makalah dari kelompok 5 yang bertema Sistem Katalogisasi, Indeks, dan Layanan Perpustakaan di Masa Klasik. Pada masa klasik dalam peradaban Islam, perpustakaan menjadi pusat penting perkembangan ilmu pengetahuan. Pustakawan memang peran krusial, mulai dari merawat koleksi, membuat katalog, mengklasifikasikan manuskrip, hingga membantu pengguna mencari informasi. Meski belum ada teknologi modern, sistem katalogisasi sudah maju, seperti karya IBN Nadim yang menyusun katalog berdasarkan penulis, judul, dan biografi. Pustakawan menghadapi tantangan seperti keterbatasan teknologi, keragaman bahasa, dan disiplin ilmu, serta perluasan koleksi. Namun, mereka tetap mampu mengelola, melestarikan, dan mengembangkan ilmu sehingga menjadi dasar bagi sistem perpustakaan modern. A. Peran perpustakaan dalam mengelola dan mengorganisasikan koleksi perpustakaan di masa klasik. Yang pertama, pustakawan berperan sebagai penjaga koleksi sekaligus ahli ilmu. Yang kedua, tugas utama yaitu klasifikasi, katalogisasi, pengadaan koleksi, dan membantu pencarian informasi. Berperan sebagai ilmuwan, pengajar, dan penerjemah. Yang ketiga, memiliki keahlian khusus seperti kaligrafi untuk menyalin manuskrip. Yang keempat, berperan di pusat ilmu seperti Dar al-Kutub dan Bait al-Hakimah pada masa Abbasiyah. Yang kelima, kontribusi mereka melestarikan dan mengembangkan ilmu menjadi dasar perpustakaan modern. Selanjutnya B. Sistem katalogisasi dan indeks bahan pustaka diterapkan pada masa klasik dalam perpustakaan. Pada masa Islam klasik, berbagai ilmu berkembang pesat dan perpustakaan dikelola dengan serius. Untuk memudahkan pencarian koleksi, digunakan sistem klasifikasi yang mengelompokkan buku berdasarkan tema, penulis, atau judul. Perpustakaan juga memiliki berbagai ruang untuk diskusi, penelitian, penyalinan, dan membaca. Selain itu, sudah ada katalog seperti karya IBN Nadim yang menyusun daftar buku berdasarkan nama pengarang beserta judul karya dan biografinya. Sistem katalogisasi, klasifikasi, penerjemahan, penyalinan, dan pengumpulan koleksi berkembang dengan baik, didukung aturan peminjaman serta peran pustakawan yang disebut khozin dan munawil. Selanjutnya yang C, tantangan yang dihadapi pustakawan dalam mengelola sistem katalogisasi dan indeks di masa klasik. Pada masa klasik, terutama pada era Abbasiyah, pustakawan menghadapi berbagai tantangan dan mengelola sistem katalog dan indeks di perpustakaan besar seperti Bait al-Hikmah. Sistem klasifikasi masih sederhana dan belum baku, biasanya berdasarkan topik, judul, atau nama penulis, seperti yang dilakukan IBN Nadim. Selain itu, koleksi yang multibahasa dan multidisiplin, Arab, Yunani, Persia, Sanskerta, serta berbagai bidang ilmu menuntut pustakawan memiliki pemahaman luas agar dapat mengelola dan merawat koleksi dengan tepat. Keterbatasan teknologi juga menjadi hambatan, karena penyalinan manuskrip dilakukan secara manual dan rawan kerusakan. Meskipun demikian, pustakawan tetap mampu menjaga, mengatur, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dengan baik meski bekerja dengan sumber daya yang terbatas. Berikut tantangan besar pustakawan pada masa klasik. A. Sistem klasifikasi belum baku. Belum ada standar universal seperti DDC atau LCC. B. Koleksi multibahasa seperti Arab, Yunani, Persia, Sanskerta menuntut kecakapan luar biasa. C. Multidisiplin. Ilmu bercabang luas, sulit menentukan kategori tunggal. D. Teknologi minim. Penyalinan manual, resiko kerusakan sangat tinggi. E. Pertumbuhan koleksi pesat. Peran pustakawan semakin menantang seiring meningkatnya jumlah manuskrip. Berikut ialah analisis kritis. Jika metodologi mereka sederhana, mengapa perpustakaan klasik begitu maju? Kenapa ya? Karena bukan teknologinya, tetapi etos intelektualnya. Pustakawan masa klasik
A. Menyatu literasi dan spiritualitas. B. Mengelola pengetahuan bukan sebagai administrasi tetapi sebagai amanah. C. Memperlakukan naskah sebagai warisan peradaban bukan sekedar koleksi. Dari masa klasik, kita bisa belajar bahwasannya perpustakaan harus hidup, bukan sekedar ruang penyimpanan. Pustakawan adalah kurator dan penafsir kepengetahuan, bukan hanya administrator. Katalogisasi adalah konstruksi intelektual, bukan sekedar teknis. Pengetahuan membutuhkan komitmen moral, bukan hanya metode. Selanjutnya kesimpulan, pustakawan masa klasik adalah tokoh multidimensi, seperti ilmuwan, kurator, penerjemah, penjaga peradaban. Sistem katalogisasi mereka menjadi fondasi ilmu perpustakaan modern. Tantangan besar tidak melemahkan, justru menegaskan kedalaman komitmen mereka pada ilmu. Dari mereka, kita juga bisa belajar bahwasannya mengelola pengetahuan adalah pekerjaan intelektual dan spiritual yang tinggi nilainya. Tanpa pustakawan, ilmu tidak menemukan jalannya.